Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bit-ta'allumi wa arsala lit-ta'limina anbiya. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qurani yang kami banggakan. Dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat melewatkan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa remaja dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, jalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Pantas bila para pemuda merupakan tulang punggung bagi suatu negara. Hal ini terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, para pemuda merupakan tulang punggung bagi suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Namun hadirin, problematika remaja yang belakangan ini muncul secara masif adalah maraknya isu-isu kebencian atau kabar-kabar perundungan yang dewasa ini populer dengan istilah bullying. Perkembangan teknologi, terkhususnya dalam media komunikasi, menjadikan problem ini semakin subur dan mudah perkembangannya dalam bentuk sebuah unggahan dan viral pada media sosial. Imbas secara negatifnya bukan hanya memukul batin objek yang dicederainya, akan tetapi para publik pun merasa gregetan melihat para pemuda yang melakukan perundungan kepada temannya yang dianggapnya lemah. Cyberbullying merupakan suatu tindakan berulang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari sinilah munculnya sebuah kegaduhan yang akan merusak stabilitas ketentraman remaja dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Prihatin terhadap fenomena ini, maka kami mengangkat siaran dengan judul Memutus Rantai Kebiasaan Bullying di Kalangan Remaja dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi,
wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konsep ajaran Islam, pemuda memegang peranan penting untuk menjadi garda terdepan, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemuda bukanlah pemuda yang berkata ini bapakku, tetapi pemuda yang beriman dan bertakwa akan mengatakan ini aku, merujuk dalam kalimat tersebut. Maka sangat jelas perilaku arogan yang dimiliki oleh remaja Indonesia yang suka mengolok-olok remaja lainnya sangat menentang dalam ajaran Islam. Untuk itulah kita membutuhkan para remaja dan pemuda yang dapat bersikap tegar, tangguh, dan tidak mudah terkontaminasi oleh pergaulan yang bebas dan sikap arogan untuk membangun tanah air tercinta. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat kita khawatirkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada jiwa-jiwa pemuda dan remaja kita sebagai generasi penerus, maka saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Menurut hasil penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 49% dari 5.900
responder yang menjadi korban bullying. Kasus bullying ini sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama orang tua yang anaknya mendapat perlakuan buruk tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah mencatat bahwa terdapat 361 anak yang menjadi korban bullying di media sosial selama periode 2016-2020. Menurut KPAI, kasus bullying ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan keluarga, akan tetapi menjadi tantangan terbesar bagi lembaga pendidikan. Sebagai salah satu contoh kasus, seorang anak berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat baru-baru ini meninggal dunia akibat perundungan teman-temannya. Korban dipaksa untuk menyetubui kucing oleh teman-temannya dan direkam melalui telepon seluler dan videonya diunggah di media sosial. Hadirin, aksi perundungan ini membuat korban sangat depresi hingga akhirnya sakit dan meninggal dunia. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk memutus mata rantai perundungan di kalangan remaja agar terhindar dari bencana tersebut? Mari simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengatakan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membawa kemudaratan baginya. Maka Allah memerintahkan kepada orang tua mereka untuk merubah wasiat tersebut agar anaknya beriman dan bertakwa dalam kebaikan. Merujuk dalam kalimat tersebut, maka sudah sangat jelas Allah memperingatkan kita semua untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik, mental maupun intelektual. Bahkan yang sangat kita khawatirkan adalah lemah iman, karena hal ini dapat menyebabkan sebuah keguguran. Apabila remaja dan pemuda memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapat dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang bebas, penyalahgunaan media, dan penyalahgunaan narkoba. Karena
pilar utama dalam membentengi remaja agar terhindar dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas, iman dan ketakwaan, serta pemahaman akan manfaat dan mudarat dalam sebuah pergaulan. Hal ini memudahkan para remaja untuk proses vitalisasi budaya sehingga mereka dapat terbebas dari taklid buta alias dapat terbebas dari budaya ikut-ikutan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun jika kita kaji lebih dalam lagi, kasus perundungan ini memang tidak terlepas dari faktor usia. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi lembaga pendidikan karena sasaran perbuatan terkeji ini terjadi pada anak-anak dan remaja yang masih berstatus pelajar mulai dari SD, SMP hingga SMA. Oleh karena itu, salah satu cara efektif kita untuk memutus mata rantai perundungan di kalangan remaja adalah dengan akhlakul karimah dan budi pekerti dari berbagai lembaga pendidikan. Lakukan pengawasan yang intensif kepada anak-anak dan remaja. Ajarkan Al-Quran sejak dini agar terhindar dari kebiasaan buruk mereka yang melakukan perundungan kepada teman-temannya. Dan inilah akan terwujudnya suatu amal faktual yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, Islam memandang begitu pentingnya generasi penerus kita. Maka wajib bagi kami, saya dan saudara dan kita semua merasa takut jika anak-anak kita tidak dapat menghindari kebiasaan buruk tersebut dan tidak bisa meneruskan estafet penerus bangsa yang telah dibuat mujahid kita dahulu. Hadirin, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertama, para remaja tidak boleh mengolok-olok remaja lainnya karena boleh jadi remaja yang diperolok-olok lebih baik imannya daripada kamu yang mengolok-olok. Kedua, remaja merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan dari sifat merasa gagah, hebat dan berkuasa sehingga meremehkan remaja lainnya. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi